Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ayu Lindawati NPM 1801010010183. Yang kedua Muhammad Abdul Razak NPM 1801010010157. Yang ketiga Pringgo Anggoro NPM 1801010010177. Yang keempat Clarissa Della Aprilia NPM 2101010009. Yang kelima ada Dita Dwi Nur Cahyani NPM 2101010022. Yang keenam saya sendiri Usama Al-Farabi 2101010028. Yang terakhir Putri Rehan Dita NPM 2101010032. Jadi kami di sini akan mempresentasikan hasil studi kasus kami. Jadi diceritakan jasa pengiriman Bekasi dimiliki dan dikelola oleh Poppy Karsono, dan transaksi tersebut dilakukan oleh jasa pengiriman Bekasi selama bulan Februari. 1. Poppy Karsono menyetorkan tambahan investasi sebesar Rp7.500.000. Yang kedua, membayar kreditor atas pembelian kredit sebesar Rp815.000. Yang selanjutnya nomor 3, menagih pelanggan atas jasa pengiriman yang dicatat sebagai piutang usaha sebesar Rp3.250.000, sehingga pendapatan naik Rp3.250.000, ekuitas naik Rp3.250.000. Yang keempat, menerima kas dari pelanggan atas jasa yang dicatat sebagai piutang usaha sebesar Rp1.150.000, sehingga aset kas naik Rp1.150.000, ekuitas naik Rp1.150.000. Yang nomor 5, Poppy Karsono menarik kas untuk keperluan pribadi sebesar Rp500.000, sehingga aset kas turun Rp500.000, ekuitas turun Rp500.000. Nomor 1C, dikarenakan menerima kas dari pemilik sebagai tambahan investasi dapat menyebabkan kenaikan pada aset dan itu menyebabkan kenaikan pada ekuitas pemilik. Nomor 2C, karena menerima kas atas jasa pengiriman yang diberikan itu juga menyebabkan kenaikan pada aset dan kenaikan pada ekuitas pemilik. Nomor 3D, karena membayar utang kepada kreditor itu menyebabkan penurunan pada aset karena berkurangnya harta dan penurunan kewajiban karena berkurangnya kewajiban untuk membayar piutang. Nomor 4A, karena menagih pelanggan atas jasa pengiriman yang dicatat pada piutang dapat menyebabkan kenaikan pada aset namun terjadi penurunan pada aset lainnya. Nomor 5E, karena membayar beban iklan itu menyebabkan penurunan pada aset karena berkurangnya harta dan penurunan pada ekuitas karena berkurangnya harta dapat menyebabkan turunnya ekuitas. Nomor 6A, dikarenakan membeli bahan habis pakai secara tunai dapat menaikkan aset dan penurunan pada aset lainnya. Nomor 7E, dikarenakan membayar sewa bulan Februari dapat menurunkan aset dan penurunan ekuitas juga. Nomor 8A, dikarenakan menerima kas atas piutang dari pelanggan dapat menaikkan aset dan penurunan pada aset lainnya. Nomor 9E, dikarenakan setelah dihitung berarti beban bahan habis pakai yang telah digunakan selama bulan berjalan adalah penurunan pada aset dan penurunan pada ekuitas juga. Nomor 10E, dikarenakan membayar kas pada pemilik untuk keperluan pribadi dapat menurunkan aset dan penurunan. Selanjutnya ada nomor 2. Jelaskan secara singkat mengapa investasi pemilik
dan pendapatan menaikkan ekuitas pemilik, sedangkan penarikan dan beban menurunkan ekuitas pemilik. Investasi masuk ke dalam aset dan menambah kategori kas, dan pendapatan menaikkan ekuitas pemilik, yaitu menaikkan jumlah dalam modal, sedangkan penarikan dan beban menurunkan ekuitas pemilik. Penarikan yaitu mengurangi kas dan menurunkan ekuitas pemilik di dalam kategori modal. Yang berikutnya membayar beban kendaraan bensin, karcis, parkir, Rp 1 juta dan beban lain-lain Rp 400. Pembayaran gaji staf administrasi 2 juta. Setelah dihitung belum habis pakai, yang tersisa adalah 400, berarti beban bahan habis pakai yang digunakan 1.100.000. Yang I mengirim tagihan kepada perusahaan asuransi atas komisi penjual lan Rp 9.350.000. Yang J menarik kas untuk keperluan pribadi Rp 3 juta.